Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada tulisan yang sangat menarik, karya Kiai Haji Ja'far Shothiq Fauzi. Ya, judulnya adalah Ba'alwi menolak nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dulu mungkin kita akan berpikir ada narasi yang dibangun oleh para kabib Dobolowi kalau hari ini Imat CS katanya, kami cuma menirukan gaya mereka, itu membatalkan nasab Ba'alwi. Boleh jadi besok nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dibatalkan, dan termasuk Wali Songo terindikasi juga kena imbasnya. Tentu tidak asing narasi yang dibangun seperti itu kan. Lah, ini dari tulisan Kiai Haji Ja'far Shothiq Fauzi ini justru malah Ba'alwi yang menolak nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa demikian? Ayo kita simak bareng-bareng bantahan terhadap klaim klan Ba'alwi yang menyamakan Syekh Soleh bin Abdul Qadir ya. Jadi Syekh Soleh ini anak lakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Ubaidillah, disamakan dengan Ubaidillah leluhurnya Ba'alwi. Tulisan diambil dari buku Ketidakabsahan Nasab Ba'alwi karya Kiai Haji Ja'far Shothiq Fauzi. Kita harus tahu, kita simak. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Soleh. Pada bagian ini buku cetakan klan Ba'alwi berjudul Keabsahan Nasab Ba'alwi. Mereka, klan Ba'alwi, berusaha membuktikan bahwa Syekh Soleh bin Abdul Qadir Al-Jailani yang disebut sebagai leluhur Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati tidak tercatat dalam kitab-kitab para ulama menengah maupun nasabah atau pakar nasab. Berikut mengutip mereka, klan Ba'alwi. Kasus lain dari ketidaksohehan nasab keluarga Nabi SAW adalah silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari anaknya yang bernama Soleh, seperti Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Salah satu contoh silsilah yang sering disebutkan adalah Sunan Giri bin Yakub bin Ibrahim bin Junaid bin Abdul Qadir bin Shu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada kitab-kitab nasab yang menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki anak bernama Soleh. Dalam kitab Al-Mustafad karya Ibnu Najjar yang wafat 643 Hijriah disebutkan jumlah anak laki-laki dan perempuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Saya mendengar Abdul Razak bin Abdul Qadir berkata, ayahku memiliki 49 anak, terdiri dari 27 anak laki-laki dan sisanya perempuan. Bantahan terhadap klaim mereka, klan Ba'alwi maksudnya, menurut kami terdapat indikasi kesengajaan dalam penghapusan data untuk menggiring opini pembaca seolah-olah Syekh Soleh bin Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kasus yang sama dengan Ubaid Al-Maimun atau leluhur Ba'alwi. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Syekh Soleh tidak sama dengan Ubaid Al-Maimun. Syekh Soleh disebutkan dalam berbagai kitab, antara lain A. Mukhtasar fi Ulumiddin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani halaman 47, B. Ibnu Najjar dalam kitab sejarahnya
menyebutkan bahwa Abdul Razak putra Syekh Abdul Qadir berkata, ayahku memiliki 49 anak, terdiri dari 27 anak laki-laki dan 22 perempuan. Namun sebagian besar wafat dan yang tersisa hanya 13 anak laki-laki serta 1 perempuan. Mereka yang masih hidup adalah yang pertama Abdullah, yang kedua Abdul Wahab, yang ketiga Abdul Razak, yang keempat Abdul Aziz, yang kelima Abdul Jabbar, yang keenam Ibrahim, yang ketujuh Muhammad, yang kedelapan Abdul Rahman, yang ke-9 adalah, yang ke-10 Musa, yang ke-11 Soleh. Ada Soleh ini leluhur Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Zen, Abdul Qadir. Yang ke-12 Abdul Ghani, yang ke-13 Yahya, yang ke-14 Ummatul Jabbar atau Fatimah. Penghilangan nama Syekh Soleh dalam kutipan mereka, klan Ba'alwi, menunjukkan adanya kesengajaan untuk mendistorsi fakta. Yang kedua, kesalahan dalam pengutipan kitab Al-Mustafad. A. Berdasarkan penelusuran kami, kitab Al-Mustafad karya Ibnu Najjar yang mereka klan Ba'alwi kutip halaman 171 tidak memuat redaksi seperti yang mereka klan Ba'alwi klaim. B. Kami memiliki cetakan kitab yang sama dari Beirut dan tidak ditemukan kutipan tersebut. Yang ketiga, syahadat isbat nasab. A. Syekh Abdul Soleh, Syekh Soleh ya, sebagai putra Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan leluhur Wali Songo, telah mendapatkan syahadah isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional. B. Sebaliknya, Ubaid Al-Maimun atau Ubaidillah atau Abdullah hingga saat ini belum mendapatkan syahadah isbat nasab. Kebohongan dan manipulasi data. Pada bagian ini, mereka klan Ba'alwi tampaknya tidak menyadari siapa yang sebenarnya mereka klan Ba'alwi bicarakan. Justru selama ini pihak mereka klan Ba'alwi yang telah melakukan ringkasan publik. Beberapa contoh ringkasan dan mereka klan Ba'alwi sebarkan antara lain. Yang pertama, fitnah terhadap Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Mereka klan Ba'alwi menuduh bahwa A. Kiai Haji Maduddin menulis penelitian karena gagal mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang dan tidak mendapatkan dukungan dari FPI atau Ba'alwi. B. Kiai Haji Maduddin sakit hati karena lamarannya kepada seorang Habibah ditolak, sehingga ia membalas dendam. C. Klaim ini tidak berdasar dan hanya merupakan penyampaian isu untuk menghindari substansi yang membahas ilmiah. Yang kedua, penolakan terhadap keberadaan Syekh Soleh. B. Mereka klan Ba'alwi menyimpulkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tidak memiliki anak bernama Syekh Soleh atau leluhur Wali Songo. C. Padahal Wali Songo telah mendapatkan syahadah isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional. D. Bukankah ini justru gambaran publik yang mereka klan Ba'alwi lakukan? Nah, yang ketiga, framing dan penggiringan opini. A. Mereka klan Ba'alwi berusaha membangun narasi bahwa penelitian Kiai Haji Maduddin adalah manipulasi sejarah. B. Namun, dalam penelitian ilmiah kejujuran adalah segalanya. C. Seorang ilmuwan atau peneliti yang terbukti tidak jujur akan kehilangan kredibilitasnya.
D. Jika mereka klan Ba'alwi terus-terusan memutarbalikkan fakta, maka mereka klan Ba'alwilah yang memutarbalikkan masyarakat. Kesimpulannya, A. Syekh Soleh adalah anak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan leluhur Wali Songo, bukan tokoh fiktif. B. Mereka klan Ba'alwi menghapus data secara sengaja untuk menggiring opini bahwa Syekh Soleh tidak ada. C. Kitab Al-Mustafad yang mereka klan Ba'alwi jadikan referensi ternyata tidak memuat klaim yang mereka klan Ba'alwi buat. D. Wali Songo telah mendapatkan syahadah isbat nasab resmi dari Naqobah Internasional. E. Mereka klan Ba'alwi melakukan framing dan ringkasan pabrik untuk menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi siapa sebenarnya yang berbohong dan memanipulasi data, saudara-saudari? Terima kasih. Wallahu alam, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.